Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Putri Yuwa, channel yang dimana akan menceritakan kisah-kisah tentang horor. So guys, buat kalian yang suka banget sama cerita horor, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar pas aku upload video terbaru kalian gak ketinggalan. Di cerita kali ini aku dapetin dari salah satu akun Twitternya Kak @nugrohagung. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk follow dulu akun Twitternya @nugrohagung, karena di sana itu banyak banget cerita-cerita tentang horor yang lebih seru dan lebih seram lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Tidak ada yang aneh dengan ceritanya. Tidak ada maksud untuk membuat tempat wisata itu menjadi tidak baik. Tidak. Karena peristiwa ini sendiri terjadi di saat kami masih dalam perjalanan. Waktu itu di tahun 2015, saya dan beberapa teman saya ingin sekali datang ke sebuah festival keagamaan yang setiap tahunnya selalu menjadi buah bibir masyarakat, khususnya di daerah Jawa Tengah. Seperti yang sudah-sudah, acara itu menjadi magnet yang membuat saya tertarik untuk datang. Melihat dari sosial media, prosesi acara yang dilakukan, keramaian, kemeriahan serta lampion yang terbang di malam hari membuat saya ingin sekali datang berkunjung. Tujuannya tidak lain untuk mengabadikan momen tersebut dalam kamera saya. Jadi saya itu suka sekali dengan mata kuliah fotografi. Kebetulan dosen saya juga memberikan tugas untuk datang di acara tersebut. Tugas ini tidak wajib, bagi yang tidak ingin datang tidak apa-apa. Tapi nilai tambahan yang lumayan akan diberikan kepada yang datang dan berhasil mengabadikan momen perayaan itu. Mendengar hal itu membuat saya bersemangat. Secara cepat saya mengajak beberapa teman untuk melakukan perjalanan menuju tempat diadakannya acara tersebut. Singkat cerita, saya berhasil mengajak 7 orang lainnya untuk berangkat bersama menuju tempat acara yang jarak tempuhnya 2-3 jam dari kota yang saya tempati. Berbekal kamera, motor, dan uang saku yang bisa dikatakan mepet, kami semua setengah nekat berangkat ke lokasi. 4 motor berjalan bersamaan kala itu, bertolak dari kos-kosan saya. Saya satu motor dengan Aji, lalu ada Edi, Wisnu, Arman yang berboncengan dengan Ririn, Farah, dan Ica. Kami semua sepakat untuk berangkat saat sore tiba, sekitar pukul 3, di saat matahari tak terlalu panas menyengat. Waktu tempuh 2-3 jam perjalanan. Diperkirakan sampai tujuan menjelang maghrib. Setelah memeriksa dan memastikan keperlengkapan yang akan dibawa, kami semua akhirnya bisa memulai perjalanan. Motor kami berjalan berdekatan, saling tunggu jika ada yang tertinggal. Tidak ngebut, lebih santai menikmati perjalanan. Saya yang dibonceng Aji sudah menenteng kamera kecil untuk mengabadikan momen waktu perjalanan kami. Dari saat kami pertama kali memulai perjalanan, saya sudah jepret sana-sini. Tidak ada hal yang mencurigakan. Tidak ada pertanda bahwa akan terjadi sesuatu pada saya dan teman-teman. Deretan bangunan kini sudah berubah menjadi pohon-pohon yang berjajar di kiri dan kanan jalan. Hanya terdapat beberapa rumah kecil yang jaraknya saling berjauhan, terpisah kebun dengan pohon yang menjulang tinggi. Beberapa kali kami berhenti untuk saling menunggu teman yang tertinggal. Cukup jauh, sampai akhirnya saya memutuskan untuk berada di posisi paling belakang untuk menjaga rombongan agar tidak terpisah. Beberapa kali motor yang dikendarai Edi dan Ririn menyalip truk yang berada di depannya, diikuti yang lainnya juga. Ternyata saat sore tiba, banyak truk yang datang berjalan menuju pabrik. Jalan yang kami lewati ini selain keadaan jalannya yang naik turun karena bukit, juga terdapat beberapa pabrik yang berdekatan dengan kebun dan hutan jati. Semakin lama perjalanan kami tempuh, semakin sulit bagi kami untuk terus menjaga jarak. Sampai akhirnya saya terpisah dengan teman-teman saya yang sudah berada di depan. Ternyata
Keputusan untuk berada di paling belakang rombongan yang saya ambil inilah yang membuat saya dan Aji mengalami hal yang tak akan pernah kami lupakan. Hujan gerimis turun, membuat saya dan Aji berhenti sejenak untuk memasukkan kamera kecil yang saya bawa ke dalam tas, mengamankan dari air hujan yang bisa membuat kamera rusak. Aji yang sudah tidak tenang karena merasa sudah tertinggal jauh dari rombongan, memaksa saya agar lebih cepat memakai jas hujan dan segera berjalan untuk menyusul yang lainnya. Belum terlalu lama berjalan, kumandang azan maghrib sayup-sayup saya dengar. Tanda kalau waktu sebentar lagi berganti malam, membuat saya teringat tentang sandingkala. Mitos yang sering banyak dibicarakan oleh orang-orang, bahwa di waktu itulah kehidupan dan aktivitas makhluk lainnya dimulai. Des, gak mandek sik toh, masuk maghrib iki loh, ucap saya mengingatkan Aji dengan memanggilnya Gondes, sebutan yang sering diucapkan saat memanggil seseorang di daerah kami. Alah, gas wae Yud, biar ketemu teman-teman dulu aja lah, baru istirahat, jawab Aji. Enggak apa-apa toh, kata orang waktu maghrib itu. Alah, percaya wae karo dongeng wong lawas loh. Gas wae, aman-aman, percaya toh, potong Aji yang membuat saya kesal. Belum juga selesai berbicara sudah asal potong saja. Kami pun melanjutkan perjalanan tanpa berhenti. Aji memacu motornya dengan kecepatan tinggi, yang membuat saya sedikit takut. Hujan yang turun juga semakin deras, membuat jarak pandang semakin tipis. Kondisi jalan juga licin. Tak beberapa lama, saya dan Aji melihat kabut putih yang mulai turun dari atas bukit. Perlahan mulai menutupi jalan. Jarak pandang semakin terbatas, membuat Aji mengurangi kecepatannya. Perasaan aneh saya rasakan saat itu. Aji tetap membawa motornya melewati kabut putih pekat yang kini sudah sepenuhnya menutupi jalan, membuat saya membaca doa agar keselamatan selalu menyertai. Lampu motor dinyalakan, klakson dibunyikan berkali-kali untuk tanda bagi kendaraan yang melintas ke arah kami. Dan saat keluar dari kabut, saya bersyukur tidak ada hal buruk yang terjadi. Namun ada hal yang membuat saya gusar. Saya sendiri waktu itu tidak tahu dengan pasti. Tak lama setelahnya, hujan tiba-tiba berhenti. Jalan yang kami lewati juga masih pada jalur yang benar. Hanya saja saya mulai merasa curiga saat melihat di depan saya terdapat pohon bambu yang sangat lebat di kanan dan di kiri jalan. Masing-masing kayu bambu seperti penuh dan berjajar rapat, seakan membentuk sebuah lorong. Ji, ini bener kan jalannya? Kok aku kayak ngerasa ada yang aneh ya? Wes bener iki, santai, aku hafal jalannya, ucap Aji penuh keyakinan. Tapi kok mereka kayak udah jauh banget ya Ji? Apa jangan-jangan mereka berhenti dan pas berhenti kita nggak lihat mereka? Tanyaku kembali. Herak mungkin, gak mungkin banget itu pasti aku lihat. Aku nggak lihat teman-teman tadi kok, cuma lalu lalang mobil aja, jawab Aji. Ia pun terus memacu motornya. Melihat keadaan jalan yang mulai kering, Aji menambah kecepatannya. Hingga akhirnya kita berdua tiba di sebuah pasar yang ramai. Ada sedikit keanehan di sini. Pasar itu tampak penuh sesak, dengan banyaknya orang hingga hampir menutupi jalan. Hanya menyisakan sedikit jalan yang bisa dilewati kami berdua. Namun, hiruk pikuk layaknya suasana di pasar tidak kami rasakan di sini. Semua orang seperti terdiam, tak ada yang berbicara, hanya seperti saling tatap satu sama lain, yang membuat saya merinding di pasar itu. Semua yang saya lihat seperti menggunakan baju-baju lama, baju tradisional orang Jawa, terlalu tenang dan sepi untuk disebut pasar, dengan banyak orang yang berada di dalamnya. Ji, ini kok ada pasar sih? Perasaan kemarin aku lihat jalannya di map, gak ada pasar yang dekat hutan gini deh. Lagian, ini pasar udah mau maghrib kok masih ramai ya? Tanyaku penasaran. Ame tutup mungkin Yud, atau mungkin pasar malam, jawab Aji.
Ngawur mulu, Des. Mosok pasar malam ning dalan pinggir hutan. Malah serem, oi. Sing genah ah. Ucapku yang mulai merasa panik. Lah terus apa? Wes to, iki ning dalan. Pikiranmu sing padang. Mandek sik yuk, lepas jas hujan. Wes gak udan soale, dadi koyo wong ilang ngene loh. Ucap Aji yang terus tenang dengan keadaan saat ini. Kami berdua akhirnya berhenti tak jauh dari pasar. Kami melepas jas hujan yang kami kenakan, lalu merapikannya. Setelahnya saya mengeluarkan handphone, bermaksud untuk mengecek lokasi saat ini melalui Google Map. Namun setelah saya mencoba berkali-kali, aplikasi seperti tidak mau terbuka. Selalu kembali ke awal tampilan layar. Saya memeriksa sinyal ada, dan masih baik-baik saja. Segera saya menghubungi yang lain, bermaksud untuk menanyakan posisi teman-teman yang lainnya. Halo Cak, kalian udah sampai mana? Kok kayaknya aku jauh banget ya? Ucapku setelah berhasil menelpon Ica. Yud, su, ara, il, ang, yud, ha. Ucap Ica dengan perkataan yang tak jelas karena gangguan sinyal. Berkali-kali dicoba, tetap saja suara Ica hilang. Sampai akhirnya sinyal yang tadinya penuh mendadak kosong. Simbol SIM card dengan tanda silang terlihat jelas di handphone. Sinyalnya hilang tak ada sama sekali. Mengetahui hal ini membuat aku dan Aji bingung. Gimana? Udah tahu kabar yang lainnya? Tanya Aji. Gak iso Des, sinyal hilang ini loh. Coba punyamu Ji. Ucap saya memerintahkan Aji untuk mengambil handphone di dalam saku celananya. Setelah melihat layar handphonenya, jawabannya sudah bisa dilihat dari ekspresi wajah Aji. Gak ada sinyal juga ya, kok anehnya ini sih? Providermu beda kan sama punyaku? Tanyaku yang dibalas anggukan oleh Aji. Kami berdua terdiam sejenak. Sampai akhirnya Aji menanyakan waktu. Jam berapa sekarang Yud? Tanya Aji. 18.18 Ji. Jawabku sambil melihat jam yang ada di layar handphone. Wes, mangan sik wae, aku luwein Des. Ucap Aji sembari menunjuk sebuah warung di seberang jalan. Melihat hal tersebut, aku segera mengikuti Aji yang sudah menuntun motornya ke arah warung kecil tersebut. Dari luar, harum bau masakan tercium, membuat siapa saja yang datang pasti akan merasakan lapar. Warung kecil itu bersih dengan tembok berwarna putih, kusen kaca dan pintu berwarna merah bata. Namun di dalam warung tidak ada yang menyambut, hanya sedikit makanan yang dipajang di etalase. Urung matengan ketoke Des, mosok meh nunggu mesake sing liyane loh. Ucap saya merayu Aji untuk segera melanjutkan perjalanan. Badhe dahar nopo Mas? Ngapunten, lauknya ada yang belum matang. Ucap seorang perempuan yang membuat saya kaget, karena tiba-tiba saja ada di depan kami. Selain kaget dengan kedatangannya yang tidak kami sadari, saya juga kaget dengan paras perempuan itu. Dia cantik, manis, ayu, menggunakan kebaya berwarna hijau dan jari ukir batik berwarna coklat gelap. Kulitnya kuning langsat, rambutnya digerai panjang. Perempuan itu tersenyum ramah pada kami berdua dengan bibir tipisnya. Gak apa-apa Mbak, belum mateng juga saya tungguin kok. Ucap Aji sambil duduk dengan wajah yang terus menatap perempuan tersebut. Membuat saya ikut duduk sambil menggelengkan kepala. Mbak, saya pesan kopi aja ada. Kopi hitam mau Mas? Balas perempuan itu. Mau, saya mau Mbak. Sama habis hujan gini, enaknya mie rebus campur telur ada Mbak? Timbal Aji sambil terus menatap perempuan itu. Saya sikut perutnya saja sampai tidak terasa. Wonten Mas, ada itu semua. Masnya mau mie juga? Tanyanya lagi kepadaku. Boten Mbak, kopi aja. Jawabku. Perempuan itu segera berlalu ke belakang, membuat apa yang barusan kami pesan.
Saya masih duduk sembari melihat sekitar. Di dalam warung ini, hanya kami berdua. Cukup aneh. Karena bau masakannya akan menarik siapapun yang melintas di depannya. Tapi, kenapa semenjak kedatangan kami, tak ada satupun orang yang datang ke warung ini? Tak ingin berpikir macam-macam, saya mencoba mencari cara agar menghubungi teman-teman yang lainnya. Tapi, berkali-kali dicoba, sinyal handphone tak juga muncul. Mungkin sinyal terganggu oleh bukit dan tebing tinggi di sekitar tempat kami. Ji, gak usah lama-lama ya, habis makan langsung gas. Iya, paling mereka juga sekarang lagi makan. Katamu suruh istirahat waktu maghrib. Ya udah, kita santai aja dulu beberapa menit ya. Lagian, Mbak Ai ayu loh, hehehe. Jawab Aji. Halah, gak bisa pak, kelakuan buaya rawamu hilang dulu. Gak bisa lihat perempuan cantik sedikit, bawaannya mepet. Naluri bro, balas Aji. Saya hanya bisa menggelengkan kepala. Akhirnya setelah menunggu beberapa menit, makanan dan minuman yang kami pesan pun datang. Dengan sigap Aji segera memakan mie rebus yang sudah terhidang di depannya. Saya pun segera meminum kopi hitam yang masih hangat. Dari baunya, mie yang dimakan Aji terlihat cukup enak. Tapi saya tidak ingin makan karena akan membuat perut tidak nyaman saat masih dalam perjalanan. Jadi saya cukup dengan kopi saja. Rasanya juga enak, tidak begitu pahit, manisnya pas. Waktu terus berjalan, setidaknya itulah yang saya rasakan. Makanan sudah habis, dan kami pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Satu hal yang kami terlambat sadari. Setelah menyajikan makanan pada kami, saya tidak melihat lagi perempuan tersebut. Suara berisik dapur tanda orang sedang memasak juga sudah tidak kami dengar. Ji, ini orangnya kemana ya? Mau bayar kan kita? Ya iyalah, mosok asal budal tondes, ngawur. Jawab Aji lantang. Mbak, sudah ini mbak, saya mau bayar. Lanjut Aji setelah teriak memanggil penjual, tapi tak ada respon sama sekali. Berkali-kali dipanggil, tak ada yang datang. Kesal karena sudah menunggu cukup lama, Aji akhirnya bangun dari duduknya, bermaksud masuk ke dalam dapur, memanggil perempuan penjaga warung. Saya masih duduk saja, sembari terus mengamati sinyal handphone yang saya letakkan di meja. Sampai akhirnya, tiba-tiba saya merasakan hal aneh saat melihat jam yang ada di layar handphone. Saya terus memperhatikannya. Semakin diperhatikan, semakin membuat saya kaku. Terdiam tak bisa berucap. Saya melihat jam tangan saya, memastikan apakah yang saya lihat ini salah atau justru memang ada keanehan yang terjadi. Tampak jelas, jam tangan saya menunjukkan waktu yang sama persis dengan jam pada di handphone saya. Pukul 18.18. Angka tersebut yang terlihat pada handphone saya. Sedangkan angka itu juga yang ditunjukkan jarum jam pada jam tangan analog yang saya gunakan. Masih sama persis saat pertama kali masuk warung ini. Hal lain yang membuat saya semakin takut. Jarum jam yang menunjukkan detik tidak bergerak, seperti baterai habis. Waktu seperti berhenti sedari tadi. Menyadari hal yang aneh, saya berniat untuk memanggil Aji. Namun, belum juga saya memanggil namanya. Yud, Yud, astagfirullah Yud. Teriak Aji yang membuat saya langsung berlari ke arahnya. Apa toh Ji? Anak apa? Teriak saya panik melihat ekspresi ketakutan yang tergambar jelas pada wajah Aji. Saya langsung masuk melalui pintu dengan tirai separuh terbuka. Aji terduduk lesu di pojokan. Wajahnya menatap ke langit-langit warung. Matanya terbelalak seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Cepat-cepat saya juga mengarahkan pandangan. Saya melihat ke arah Aji melihat. Seketika itu nafas saya merasakan sesak yang membuat
Saya sulit untuk mengaturnya. Kini saya dan Aji melihat dengan jelas tubuh perempuan itu tergantung di langit-langit warung. Lehernya terikat tali tambang berwarna coklat yang dikaitkan di sela-sela bambu yang menjadi atap warung itu. Setengah wajahnya sudah hancur, kakinya menghitam, begitu juga dengan tangannya. Bau busuk tiba-tiba menusuk penciuman kami berdua, membuat nafas semakin sesak. Tak ingin berlama-lama, saya langsung menarik tangan Aji, membuatnya terbangun dan bergerak berlari mengarah ke pintu keluar. Tak lupa kami mengambil barang-barang yang ada, memakai jaket dan perlengkapan berkendara. Satu hal yang semakin membuat saya yakin kalau kami berdua berada di kondisi yang tidak jelas. Pasar yang lokasinya beberapa meter dari warung tampak sepi. Tidak ada tanda kehidupan di dalamnya. "Yud, buruan ayo naik!" teriak Aji yang sudah bersiap di atas motornya dengan mesin menyala. Saya pun segera naik. Apa yang barusan dilihat hanya bisa disimpan terlebih dahulu. Tak bisa diceritakan pada Aji. Motor segera melaju meninggalkan tempat tersebut. Merasa penasaran dengan warung dan pasar tadi, saya memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Entah mata saya yang salah atau apa. Kini yang saya lihat, nampak perempuan itu berdiri di depan warung dengan kondisi saat tergantung tadi, menatap ke arah kami dengan senyum kecil di wajahnya yang setengah hancur. Tak lama ia membungkukkan tubuhnya, seperti memberi hormat pada kepergian kami. Entah apa maksudnya. Yang jelas, melihat hal itu nafas saya semakin terengah-engah. "Yud, tenang Yud. Pokoknya kita fokus lihat ke depan. Jangan lihat ke belakang. Udah gak beres ini," ucap Aji yang telat memberikan perintah pada saya yang sudah terlanjur menyaksikan kengerian yang ada. "Atur nafas Yud, kita bisa keluar dari sini," ucap Aji kembali, mencoba terus menenangkan saya. Namun, semakin terus dicoba, hasilnya tetap sama. Nafas saya masih terengah-engah. Saya belum bisa menenangkan diri. Masih terus terbayang dengan apa yang barusan saya lihat. Saya mencoba memejamkan mata, mencoba untuk bisa lebih tenang. Sesaat saya bisa merasakan aliran nafas sedikit bisa saya atur. Perlahan saya buka mata saya. Dan hal yang tak diinginkan itu terjadi. Sosok orang tua berdiri di hadapan kami, tepat berada di tengah-tengah jalan. Aji yang sedari tadi memacu kecepatan motornya seperti orang kesetanan, tak bisa menguasai kendali. Motor yang kami kendarai tergelincir. Karena Aji telat menyadari sosok orang tua yang entah dari mana bisa berada di depan jalur kami. Segalanya terjadi begitu cepat. Suara keras motor terjatuh sempat terdengar. Hingga akhirnya saya terpental entah sampai mana. Yang bisa saya rasakan setelah kejadian singkat itu, keadaan di sekitar begitu sunyi. Tubuh saya tergeletak di pinggir jalan. Pandangan saya mengarah ke langit, yang pada saat itu masih sama keadaannya. Langit waktu maghrib dengan sedikit cahaya yang masih bisa terlihat. Tanda sang surya belum sepenuhnya menghilang. "Yud, Yud, woi, Yud, sadar!" Teriakan Aji sayup-sayup mulai terdengar, mengarah ke tempat saya tergeletak. Cepat-cepat dia membangunkan tubuh saya. "Hati-hati Yud, hati-hati!" ucap Aji panik. Kemudian Aji membantu saya bangun. Saya terduduk. Dia mengamati sekitar. Tak ada satupun yang saya temukan selain Aji. Dan tepi jurang yang berada persis ada di depan saya. Kaki kanan saya masih menggantung di bibir tebing. Sedangkan bagian yang lain masih aman. Kurang sedikit lagi, mungkin saya terpental dan jatuh ke jurang. Entah apa yang akan terjadi nantinya. Saya tidak mau memikirkannya saat itu. Aji menarik tubuh saya terlebih dahulu, menjauh dari tepi jurang. Setelah merasa cukup aman, Aji meninggalkan saya. Segera ia mengambil motornya yang tergeletak tak jauh dari tempat saya. "Yud, gak apa-apa toh kowe? Ono sing luka gak?
ngapurane mau ono mbah-mbah ning ngarepan, gak iso tak tabrak ya Yud. Aku yakin kowe memedi. Ucap Aji kemudian memeriksa motornya. Aman Ci, aman, gak apa-apa. Awakmu piye? Motormu piye? Iso jalan? Tanya saya kembali pada Aji. Sek, starternya mati. Tak coba pakai engkol manual. Ucap Aji terus mencoba menghidupkan motornya yang sempat terjatuh. Saya yang masih terduduk terus memeriksa kondisi badan, kondisi barang yang saya bawa. Satu yang saya tahu, jam yang saya pakai kacanya mengalami retak dan saya bisa melihat dengan jelas. Jarum jam masih menunjuk angka yang sama, menit yang sama, detik yang sama. Duh Gusti, paringono keselamatan kula lan rencang-rencang, paringono perlindungan, paringono dalan padang. Spontan saya bergumam lirih. Tiba-tiba terdengar suara deru motor. Tanda mesin berhasil dinyalakan oleh Aji. Ia langsung menuntun saya untuk menaiki motor, melanjutkan perjalanan, namun kami berdua tersentak kaget melihat sosok kakek-kakek menggunakan baju serba hitam dengan rambut putih yang dibiarkan tergurai. Wajahnya terlihat serius menatap kami. Ia berdiri tepat di depan motor yang akan kami kendarai. Mbah, ampun mbah, putune numpang lewat mbah, ampun diganggu. Ucap Aji memohon sambil terus menundukkan wajahnya. Sing alon-alon le, ojo kesusu, mandak ngambah dalan sing salah. Ucap kakek itu dengan suara setengah serak. Ning simpangan ojo belok kiwa, belok nengen terus nganti ping 4. Ucap kakek tersebut pada kami berdua. Kemudian beliau berjalan mengarah ke tempat yang sebelumnya kami lalui. Tubuhnya perlahan menghilang tertutup kabut putih yang mulai turun dari bukit. Tak ingin berlama-lama, saya dan Aji segera bergegas melanjutkan perjalanan. Keadaan motor juga masih lumayan baik, hanya meninggalkan baret di sana sini dengan kaca spion retak. Saya juga bisa merasakan, sepertinya kaki kiri saya terasa sakit karena terkilir. Motor berjalan dengan tenang, tak seperti sebelumnya. Kali ini Aji mengendarai motornya dengan cukup baik, tidak tergesa-gesa. Meskipun saya tahu, ketakutan masih menyelimuti kami berdua. Setelah 3 kali menemui persimpangan, 3 kali belok kanan, kami akhirnya menemui persimpangan terakhir. Jalannya bercabang 2. Kami sepakat untuk menuruti apa yang sudah disampaikan kakek tadi, percaya dan menerima. Entah apa nanti yang akan terjadi, kami tidak tahu. Tikungan terakhir kami lewati. Di jalan ini hanya kami berdua. Tidak ada kendaraan lain yang berlalu lalang, benar-benar sepi. Sampai akhirnya kami melihat kabut tebal, seperti berkumpul sengaja menutup jalan yang ingin kami lewati. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Aji yang saya ikuti setelahnya. Kami berdua menembus kabut itu, dan akhirnya kami bisa melewatinya dengan baik. Sempat jarak pandang benar-benar tidak terlihat, hanya warna putih dan sedikit jalan yang bisa kami lihat saat itu. Tak lama setelah kami keluar kabut, kami akhirnya menemukan mobil, bus, dan truk yang posisinya ada di depan kami. Jalan mendadak ramai dengan lalu lalang kendaraan lain. Saya segera menatap langit yang warnanya masih sama, namun kini nampak lebih gelap. Lalu saya melihat jam yang ada di tangan kiri saya. Waktu menunjukkan 18.30. Jarum jam kembali bergerak, waktu yang tak masuk akal. Saya dan Aji seperti merasakan sudah terlalu lama di warung tadi. Namun jika melihat jarak waktunya, seperti terjadi sebentar. Rasanya waktu seperti berhenti, benar-benar berhenti. Kemudian selang beberapa lama handphone berbunyi. Setelah saya angkat, Ica mengabarkan kalau mereka semua berhenti di pom bensin yang letaknya tak jauh dari tempat kami berjalan. Mereka memutuskan untuk beristirahat sembari melaksanakan sholat maghrib. Kami berdua segera menyusul ke tempat yang lainnya. Maghrib sek, leren sek Ji, Yud.
ucap Wisnu pada kami yang baru saja datang. Weh, kalian ini kayak baru dari perjalanan jauh aja, muka kucel, badan kotor. Kalian jatuh toh? Padahal kita juga baru datang beberapa menit yang lalu loh. Tanya Ica pada kami. Dia juga nampak keherangan dengan keadaan kami berdua. Tak sempat menjawab pertanyaan Ica. Hal aneh terjadi pada Aji. Kini ia seperti orang yang merasakan sakit pada perutnya. Mulutnya menganga, kepalanya menunduk ke bawah. Tak lama, ia memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Darah keluar dengan sesuatu yang berbentuk panjang, menggumpal bercampur dengan air liurnya. Sesuatu itu jatuh di depan kakinya. Kami semua melihat dengan jelas. Muntahan yang baru saja keluar dari mulut Aji adalah cacing yang sebagian sudah mati dan sebagian masih bergerak, membuat yang lainnya terkejut dan menutup mulut masing-masing. Tak berselang lama, saya juga memuntahkan sesuatu dari mulut saya. Darah kental keluar dari mulut saya, jatuh dan mengotori sepatu yang saya pakai. Warnanya hitam pekat, bau busuk menyeruak membuat semua teman kami saling pandang, melihat keganjilan yang kami tunjukkan di hadapan mereka semua. Ya Allah Yud, Aji, kalian ini kenapa? Tanya Farah setelah ia berteriak histeris melihat keadaan saya dan Aji. Saya tidak bisa menjawab apa-apa. Tiba-tiba tubuh saya terasa sangat lemas. Melihat hal itu, beberapa teman kami langsung mencari bantuan, terutama Ica yang ternyata punya saudara yang rumahnya berdekatan dengan lokasi saat kami beristirahat. Ica segera menghubunginya, meminta bantuan agar datang secepatnya. Saya yang terduduk lemas hanya bisa melihat kepanikan yang terjadi. Sambil sesekali, ingatan saya mengingat wajah gadis itu. Setelah beberapa menit berlalu, Aji dan saya hanya bisa terduduk lemas. Keadaan juga sudah lebih kondusif. Tak lama, berselang Om dari Ica datang. Saya dan Aji menceritakan apa yang kami alami saat perjalanan. Saat kami berdua terpisah dari yang lainnya. Kamu masuk alam mereka, Le. Kamu makan apa yang disajikan mereka? Untungnya, kalian bisa selamat. Om sarankan, kamu tidak usah melanjutkan perjalanan ini. Malam ini, kalian semua tidur di rumah Om ya. Nanti, saya minta bantuan Mbah yang jadi tokoh masyarakat di tempat kami. Kamu dan temanmu itu harus dibersihkan dulu, biar tidak ada malapetaka yang mengikuti kalian. Ucap Om dari Ica, yang dikenal dengan nama Om Lasno. Kami pun sepakat untuk menginap di rumah Om Lasno. Sepakat untuk diobati oleh Mbah yang diceritakan oleh beliau. Sepakat untuk tidak melanjutkan perjalanan kami. Ada hikmah yang bisa saya ambil di sini. Bahwasannya, hanya cukup sesaat kita berhenti saat pergantian waktu maghrib. Mendengarkan kumandang azan sebentar. Lalu mencari tempat untuk beristirahat di kala petang datang. Hanya menuruti tradisi yang ada. Hanya cukup meluangkan waktu sebentar saja. Itu semua juga demi keselamatan. Pikiran saya terus menerawang, membayangkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Peristiwa ini tidak akan pernah saya lupakan dan menjadi pelajaran penting dalam hidup saya. Kadang hal yang tak masuk akal bisa terjadi. Tak jarang nyawa bisa melayang karena sikap tidak peduli. Padahal sedikit saja kita menghormati dan melakukan apa yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Itu sudah cukup dan bisa mencegah kita dari malapetaka yang bisa saja datang sewaktu-waktu. Maghrib sik Le, wes wayahe, mandek sik. Mungkin kalimat barusan terasa ringan, tapi makna di dalamnya sangatlah dalam, mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dari segala kegiatan, mendinginkan kepala, mengistirahatkan semua, lalu kembali sebentar kepadanya. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Semoga apa yang barusan saya tulis bisa menjadi pelajaran untuk yang lain, bisa diambil segala hal positif, serta bisa dibuang apa yang kurang pantas dari cerita ini. Sekali lagi, matur suwun. Begitulah cerita pengalaman tentang horor yang dialami Aji dan Yudai.
Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.